Menurut saya umpan dari Ibu Megawati, pancingan dari Ibu Megawati berhasil ya di sini. Bahkan kalau kita lihat dari Bang Dasko bahkan juga tidak mau ikut campur masalah internal partai politik. Itu urusan Mendagri, karena Mendagri lah yang mempunyai hajatan retreat di Magelang. Jadi bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo pada saat lalu bahkan menginstruksikan siapa yang tidak sanggup mundur dan lain sebagainya. Tapi seolah-olah dipelintir-pelintir tidak cinta negara lah. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, kayaknya mulai ada keretakan ya. Setidaknya umpan dari Bu Mega terkait penundaan kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda retret di Magelang. Nah, kalau kita lihat statement dari Pak Jokowi dan pendukung-pendukungnya, antara reaksi dari Pak Prabowo dan Bang Dasko itu sangat berbeda sekali. Kalau Pak Jokowi pada saat lalu itu ya setidaknya menggiring opini lah. Kepala daerah itu dipilih rakyat, seharusnya mementingkan rakyat untuk mengikuti retreat di Magelang. Dan bahkan dari Noel, wah Noel kan kalau kita lihat pendukung Jokowi mania lah, yaitu Jokowi mania ya. Anda tahu sendirilah mania dari Rocky Gerung ya. Apa artinya memang benar-benar ya mania memang seperti itu. Bahkan Noel juga menggiring opini, wah Ibu Megawati pendendam, Ibu Megawati itu tidak taat aturan dan lain sebagainya. Nah, penggiringan opini ini pun terus saja terjadi. Ya kemungkinan aji-aji mumpung lah, aji-aji mumpung Ibu Mega melakukan blunder, kurang lebih seperti itu. Padahal kalau kita lihat reaksi Ibu Megawati ini dikarenakan apa? Dikarenakan penahanan Hasto yang sangat kental sekali bermuatan politis. Yang menurut saya tidak masalah dong kalau Ibu Megawati berada di oposisi dan melakukan untuk menunda retreat. Menurut saya sangat tidak masalah sekali. Tetapi yang cukup mengejutkan reaksi-reaksi dari yang lainnya. Wah, bahkan Pak Jokowi yang bukan ketua umum partai, yang tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo, bahkan mengomentari terkait retreat di Magelang seharusnya datang. Ini juga sangat lucu sekali. Nah, bahkan di sini dikomentari oleh Bang Denny Siregar, istilah di PDIP itu namanya pemurnian. Jadi, mengambil momentum untuk tidak datang retreat sekaligus melihat siapa-siapa yang bermental pengkhianat dan keluar dari barisan. Menarik. Ini menurut saya keputusan yang sangat wow sekali loh dari Ibu Megawati ya. Keputusan yang sangat keren menurut saya. Dan akhirnya apa? Akhirnya mengetahui ya siapa yang berkhianat atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ini menunda loh, menunda. Dan saat ini juga kepala daerah dari PDIP itu sudah standby berada di Magelang dan bahkan masih menunggu instruksi dari Ibu Megawati. Konon katanya 1 hari, 2 hari ke depan pasti akan ada instruksi dari Ibu Megawati. Dan pastinya juga akan melakukan retreat lah. Ini hanya menunda, tetapi goreng-gorengannya itu sangat luar biasa sekali. Gorengan-gorengan apalagi yang didasari dengan dendam, benci kepada Ibu Megawati dan PDIP. Gorengannya sangat luar biasa sekali. Seperti halnya Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut saya itu tidak suka dengan PDIP dan Ibu Megawati. Bahkan secara terang-terangan Pak Jokowi juga mengatakan kepala daerah harus ikut retreat. Ini juga sangat wow sekali lah kalau menurut saya. Menurut saya umpan dari Ibu Megawati, pancingan dari Ibu Megawati berhasil ya di sini. Bahkan kalau kita lihat dari Bang Dasko bahkan juga tidak mau ikut campur masalah internal partai politik. Itu urusan
urusan Mendagri, karena Mendagri lah yang mempunyai hajatan retreat di Magelang. Jadi bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo pada saat lalu bahkan menginstruksikan siapa yang tidak sanggup mundur dan lain sebagainya. Tapi seolah-olah dipelintir-pelintir tidak cinta negara lah. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, dari sini dikomentari oleh Juntak, kalau model-model Effendi Simbolon kayaknya bakal lanjut ikut-ikutan main militeran dan habiskan uang negara dengan dalil efisiensi. Nah, bahkan dari Remblong akhirnya kita tahu perusahaan penyelenggara retreat 505 kepala daerah di Magelang ternyata milik kader Gerindra. Meski telan biaya 11,1 miliar, setnek nilai retreat kepala daerah sangat penting. Kalau sangat penting sih itu terserah masing-masing ya, karena ini juga baru awal ya, baru di pemerintahan Pak Prabowo saja ya. Jadi belum bisa dibuktikan lah retreat ini bisa berpengaruh kebijakan-kebijakannya kepada kepentingan masyarakat. Masih terbukti retreat itu penting atau tidak. Nah, kalau misalkan retreat itu penting dan ada kajian-kajian ternyata seperti ini berpengaruh ke dalam kebijakan pemimpin daerah tersebut dan lain sebagainya, ya menurut saya harus dilaksanakan setiap tahun atau bahkan di presiden-presiden berikutnya juga diadakan lagi kalau memang itu penting. Tapi kan saat ini masih permulaan, masih awal, dan menurut saya juga belum ada temuan setidaknya retreat itu penting bagi kepala daerah dan lain sebagainya. Para gubernur kepala daerah yang memboikot retreat menunjukkan kelasnya Indonesia beruntung paslon 03 kalah pilpres, sebab jika menang Indonesia akan dipimpin oleh presiden yang disetir oleh ketua umum partai. Nah, pelintiran-pelintiran seperti ini menurut saya sangat lucu sekali. Dia tidak tahu ya kalau Ibu Megawati tidak turun tangan pada saat lalu terkait 3 periode lah, perpanjangan masa jabatan presiden, pastinya juga akan digolkan. Bayangkan semua partai politik semua dalam koalisi pemerintahan. Nah, itu juga akan melakukan apapun juga ya tinggal diketok saja dan lain sebagainya. Padahal juga partai politik juga memiliki ADART. ADART juga harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sangat betul sekali kalau menurut saya kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik ya seharusnya tunduk dalam partai tersebut, karena juga tidak akan menyimpang lah kalau menurut saya, karena ada ADART berdasarkan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Dari Losdol yang pengkhianat itu yang menolak perintah presiden alasan penghematan anggaran, tapi di sisi lain ada yang demo menolak efisiensi anggaran yang dimotori Bison. Ini yang dinamakan demokrasi para gerak panci. Apa sih? Bilang aja takut hilang jabatan, mau sok-sokan gertak pemerintah diladenin keok. Kita tunggu saja 2029 PDIP ada di mana. Ya, menurut saya kita tunggu sajalah 2029 seperti apa ya. Kalau kita lihat dari sini, bahkan Bang Dasko itu biasanya vokal sekali ya ketika ada yang miring-miring dan lain sebagainya. Tapi Dasko juga menanggapi larangan PDIP ikut retreat kepala daerah itu urusan Mendagri, bahkan tidak mau campur di internal PDIP. Ini menurut saya juga sangat keren sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Pak Prabowo bukan ditunjuk presiden kepala daerah tak wajib retreat. Ini sudah jelas kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau Noel, wah kalau kita lihat kan pendukung dari Pak Jokowi ya, belum ada kepastian kader PDIP ikut retreat. Wah, Noel Megawati bisa dikenang perempuan pendendam. Ini juga apa ini? Ini komentar apa? Komentar dendam kalau saya melihat dari Noel ya. Komentar dendam dan tidak suka dengan Ibu Megawati. Kurang lebih seperti itu. Bayangkan setiap kebijakan kalau didasari tidak suka, dendam, pastinya juga kebijakan tersebut tidak akan baik. Kalau kita lihat dari sini tanggapan Jokowi dan Parpol soal Megawati minta kepala daerah